Anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang 7 penyebab relationship atau hubungan tidak berjalan dengan baik. Dan harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini akan membuka pemahaman kita sehingga relationship kita yang tidak baik berubah menjadi baik. Atau kita yang masih single atau jomblo, kita bisa nanti next ke depan kita tahu caranya supaya relationship itu berjalan dengan baik. Oke? Jadi ada 7 penyebab relationship itu tidak berjalan dengan baik. Nah, hubungan pacaran yang tidak bertumbuh, ya, tidak berjalan dengan baik, pasti ada alasan dan pasti ada penyebabnya. Nanti kita akan bahas. Saya dapati beberapa hubungan akhirnya kandas di tengah jalan. Sangat disayangkan. Kenapa saya bilang sangat disayangkan? Karena sudah bertahun-tahun. Ada yang sampai 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Akhirnya kandas. Karena apa? Ada penyebab-penyebab yang tidak diketahui dan ada penyebab yang diketahui tapi tidak diperbaiki. Nah, jadi saya berharap teman-teman bisa mengetahui ini dan mungkin bisa memperbaikinya, ya. Nah, catat baik-baik teman-teman, catat baik-baik. Apa saja yang tidak bertumbuh, apa saja yang tidak bertumbuh, maka akan mengalami yang namanya kerusakan atau hubungan tersebut tidak sehat. Apa saja yang tidak bertumbuh. Oke? Nah, di sini saya akan jelaskan 7 alasan tersebut mengapa relationship tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, masih bersifat kekanak-kanakan. Entah itu si cowoknya atau si ceweknya. Nah, kenapa saya bilang kekanak-kanakan membuat hubungan atau relationship tidak berjalan dengan baik? Karena anak-anak itu sifatnya egois, cuek, dan memikirkan diri sendiri. Dan kita mesti tahu, namanya anak-anak, dunianya anak-anak itu main-main. Jadi kalau kita pacaran dengan orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, cuek, egois, mementingkan diri sendiri, maka hubungan kita akan dijadikan tempat untuk dia bermain-main. Dari kalau kita lihat anak kecil, ya, anak kecil itu bosanan. Nah, makanya kalau kita berpacaran dengan seseorang yang masih sifatnya kekanak-kanakan, maka dia akan bosanan dengan hubungan itu. Dan ingat, di sini kekanak-kanakan bukan berarti dia harus anak-anak, remaja. Enggak. Orang dewasa, orang yang udah berumur bisa saja sifatnya kekanak-kanakan. Dewasa itu kan pilihan. Ya, bisa saja orang muda udah dewasa. Karena apa? Dia memutuskan untuk dia berespon benar dalam kehidupan. Jadi yang pertama penyebab relationship tidak berjalan dengan baik adalah masih bersifat kekanak-kanakan. Catat itu. Yang kedua, mudah sekali tersinggung. Harusnya kan saling sabar, tapi terlalu mudah tersinggung. Saya pernah jalan dengan mantan yang model begitu. Gampang sekali tersinggung. Padahal kita tidak ada niat untuk menyinggung dia, tapi dia merasa. Nah, orang kalau gampang tersinggung, ya repot. Berteman saja bisa repot, apalagi menjalin sebuah hubungan. Jadi ini menjadi penyebab kedua kenapa hubungan relationship tidak berjalan dengan baik. Terlalu gampang tersinggung, atau bahasa kerennya itu baperan.
ya, baperan. Nah, untuk itu teman-teman coba cek dari kedua ini, apakah hubunganmu mengalami ini yang dari kedua ini, ya. Kalau keduanya ini mengalami, coba apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, gimana caranya, ya. Terus yang ketiga, tidak jujur, padahal kan harusnya saling terbuka. Nah, saya dapatin banyak hubungan yang dibangun atas dasar ketidakjujuran. Dan herannya saya, ada orang-orang tertentu yang masih nempel gitu ya. Udah tahu pasangannya nggak jujur, suka bohong, tapi nempel. Nah, bagi saya ini sih parah ya. Pasangannya tidak jujur, dia juga parah. Udah tahu nggak jujur, nempel terus. Dan parahnya lagi dibawa ke pernikahan. Sampai di pernikahan lebih parah lagi, nggak jujur. Akhirnya kan pusing kan, mau minta pisah lah, mau minta ini, udah terlambat. Ya, jadi yang ketiga penyebab hubungan itu, relationship tidak berjalan dengan baik, karena adanya kebohongan. Saya pernah buat quotes di sosial media saya, jangan berpacaran dengan pembohong atau penipu. Ya, saya tegas dalam hal itu, karena itu akan menyelamatkan masa mudamu, ya. So itu yang ketiga penyebab hubungan tidak berjalan dengan baik, yaitu tidak jujur. Yang keempat, egois, padahal kan seharusnya saling melayani dan saling memberi. Nah, egois ini yang paling sering merusak atau ini kan hubungan, membuat hubungan itu jadi berjalan dengan tidak baik karena egois. Saya nggak tahu apakah hubunganmu sekarang, pacarmu sekarang orangnya egois, hanya dirinya yang dipentingkan. Bahkan saya pernah dengar ada satu cewek bilang pacarnya jujur bahwa dia lebih fokus ke pekerjaan daripada ke hubungannya. Dia jujur ke ceweknya bahwa aku ini sekarang lebih fokus ke pekerjaan, aku lebih mengutamakan pekerjaan daripada hubungan. Itu sama saja, aku lebih mementingkan pekerjaan dari kamu. Itu mengerikan sebenarnya. Itu begitu ya, jangan dilanjutin lah ya, nggak usah dilanjutin lagi, kasihan kamu ya. Jadi penyebab hubungan relationship tidak berjalan baik adalah egois, mementingkan diri sendiri, maunya kepentingannya saja. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kurangnya sebuah komunikasi. Nah, ini yang repot ya. Ini biasanya sering terjadi atau melanda pejuang LDR ya. Pejuang LDR yang masalahnya banyak di sini, yaitu kurangnya komunikasi. Dan yang lebih parah lagi, yang satu kota atau tidak saling jauh tapi komunikasinya jarang. Nah, itu parah banget. Saya selalu bilang, Pak Jokowi saja, pemimpin 260 juta penduduk, dia punya waktu komunikasi dengan istri, dengan anak-anaknya, dengan mantu dan cucu-cucunya. Ada waktu komunikasi. Nah, kita ini belum jadi apa-apa, udah ngomongnya inilah, tidak ada waktu lah, inilah segala macam. Nah, orang begini akan membuat hubungannya tidak sehat dan pasangannya akan terluka. Nah, inilah salah satu penyebab mengapa relationship itu tidak berjalan dengan baik, kurang komunikasi. Padahal komunikasi itu salah satu faktor penentu hubungan itu sehat atau tidak. Nah, saya nggak tahu teman-teman muda yang nonton ini gimana nih komunikasimu, oke enggak? Atau parah? Aduh, kalau parah, mendingan dipikir-pikir lagi deh. Hubungan itu mau dilanjutkan atau gimana ya? Kalau parah ya. Nah, kemudian yang keenam, penyebab hubungan tidak berjalan dengan baik adalah yang keenam,
kurangnya kepercayaan dalam hubungan. Artinya mungkin ada sebuah kesalahan dalam pacarnya, atau mungkin dia punya masa lalu, ya, sehingga dia rada-rada gak percaya sama pasangannya. Nah, kurangnya kepercayaan ini jelas akan merusak hubungan. Namanya sudah gak percaya, kurang percaya. Kita pergi ke siapa dia kurang percaya, kita kelamaan pulang dia kurang percaya, kita telepon dengan siapa dia kurang percaya, apa-apa gak percaya. Ini repot. Nah, ini salah satu penyebab terbesar hubungan itu tidak sehat atau tidak berjalan dengan baik, yaitu kurangnya kepercayaan. Yang ketujuh, ini sebenarnya jadi pembelajaran penting, jadi pedoman bagi kita, yaitu tidak mengandalkan dan tidak mengutamakan Tuhan dalam hubungan. Harusnya kasih Tuhan itu menjadi pondasi untuk hubungan itu bisa berdiri tinggi, bisa berdiri tegak karena ada kasih Tuhan. Maka saya percaya hubungan yang mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, hubungan itu akan kokoh. Bukan cuma kokoh, hubungan itu akan diberkati Tuhan. Bukankah itu jadi hal yang kita impikan, hubungannya kokoh dan diberkati Tuhan? Ya, anak-anak muda. Nah, apa yang harus dilakukan ketika hubungan tidak berjalan dengan baik? Apa yang harus dilakukan? Maka di sini saya catat ada beberapa hal, ya. Siap enggak untuk lakukan ini? Ya. Kalau mau perubahan, ambil keputusan. Ya, yang pertama, bicarakan baik-baik. Apa penyebab dan apa yang harus diperbaiki? Karena hubungan itu sudah tidak berjalan dengan baik. Jadi ngobrol berdua, tanya ke dia, apa sih penyebabnya hubungan kita nggak berjalan dengan baik? Dan tanya ke dia, apa yang harus diperbaiki? Kalau dia dewasa, maka kalian akan cari solusi. Kalian akan ngobrol. Kalian akan memperbaiki apa-apa yang perlu dibenahin. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan ketika hubunganmu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, yang harus kamu lakukan adalah, kalau dia tidak peduli, udah kamu ngomongin, udah begini, dia gak peduli terhadap kamu dan hubunganmu, maka pikirkan baik-baik. Apakah hubungan itu dilanjutkan atau bubar? Pikirkan baik-baik. Dan jadilah orang yang tegas. Karena orang yang tegas akan mendapatkan apa yang diingini hatinya. Tapi kalau orang yang tidak tegas akan kehilangan apa yang diingini hatinya. Ya. Terus yang ketiga, kalau kamu sudah tidak yakin, kalau kamu sudah tidak damai sejahtera, maka pesan saya, akhiri saja hubungan itu. Yes, akhiri saja. Ngapain kamu jalin hubungan kalau kamu sudah tidak yakin, sudah tidak damai sejahtera? Ngapain? Karena keyakinan dan damai sejahtera ukuran bahwa kamu akan berjalan maju, hubungan akan berjalan maju dan bertumbuh. Tanpa keyakinan dan damai sejahtera, makin lama makin hancur. Ya, so yang terakhir saya tutup dengan satu statement ini, ya, dengan satu statement ini. Pacaran adalah masa untuk mempelajari, adalah masa untuk mengenal. Begitu kamu pelajari, kamu mengenal, dan tidak cocok seperti yang kamu inginkan, seperti firman Tuhan tidak cocok, maka hubungan itu tidak harus jadi. Bisa selesai di situ saja. Karena pacaran tidak harus jadi. Pacaran itu mempelajari, terus melihat, kemudian apabila cocok, lanjutkan ke pernikahan. Apabila tidak cocok, stop. Itulah pacaran, masa untuk mengenal. Ya, so anak-anak muda jangan takut untuk mengambil keputusan. Jadilah pribadi yang tegas,
Karena kalau kamu tegas, kamu akan mendapatkan apa yang diingini hatimu. Kalau kamu tegas, kamu akan mendapatkan apa yang terbaik yang dari Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini adalah tahun mujizat bagi setiap kita ya. Oke, tetap semangat. God bless you. God bless you.